Selamat pagi, selamat oyaki agan-agan. Ini satu lagi dari T48. Ceritanya hari ini mumpung ada kesempatan kita ngurus mobil tua tahun 13. Prosesnya dari mulai ganti oli, filter sampai nanti ngurus ecunya. Nah, ikutin terus video ini ya. Siapa tahu video ini bermanfaat. Nah, ini proses ini kita lagi bersihin dulu kerak-kerak hasil pembakaran di mesin. Yang kita gunakan adalah cairan pembersih kerak untuk ruang bakar. Caranya disemprotkan, mesin dihidupkan kira-kira di RPM 3,5. Kita coba masukkan. Nah, ini prosesnya. Ikutin terus ya cerita kita hari ini. Asap yang dihasilkannya lumayan menyengat banget nih agan-agan. Ini memang seperti ini prosesnya, dia harus keluar asapnya biar kotoran yang ada di ruang bakar itu terbawa keluar, jadi biar nafasnya biar lancar. Nah, ini asapnya nyengat banget, kena hidung berasa banget. Oke, kita lanjut nanti ke proses berikutnya. Nah, ini cairan yang kita gunakan. Sebetulnya banyak merek yang bisa digunakan, cuma kita percaya dengan merek ini. Saya nggak bisa nyebutin mereknya, nggak ada endorsan juga. Kita lanjut ya ke proses berikutnya. Sama ini tuh yang di knalpot ada sensor kedua, namanya katalik indicator. Segini itu tujuannya. Kita pakai banyak begitu. Di dalam ruang bakar itu kan nggak kebakar semua, dia hampir ke oli, makanya belum diganti oli dulu. Oke. Bekasnya kena ikut tuh. Ikut turun. Itu agak-agak ceritanya. Yuk kita lanjut tahap berikutnya. Kita ngolong deh ya, bentar ya. Untuk Picanto Build Up Korea langsung tahun 13. Nah, ini modelnya. Lubang pembuangannya ada di sudut depan, yang bagian miringnya menghadap ke depan. Kita coba buka dulu ini baut penutupnya. Nah, ini proses mulai kita buka, olinya kita buang biar dia ngacir. Kalau dibuangannya kita tunggu nanti sampai betul-betul habis, kita dorong pakai angin. Kita sementara nunggu olinya turun, kita oprek dulu nih, ada apa yang bisa dioprek bagian atasnya. Udah nunggu beberapa saat, ini udah mulai tiris si olinya. Nanti proses berikutnya kita mau buka saringan olinya. Kita buang dulu nih oli hitamnya, oli bekas buangannya. Proses selanjutnya kita copotin, kita buka karena mau diganti saringan olinya. Nah, ini prosesnya, siapin tadahannya karena di saringan oli ini ada oli hitam yang tertampung di sana. Ikutin terus ya.
Nah, seperti ini agan-agan prosesnya. Ganti oli gaya rumahan yang bisa kita lakukan sendiri. Selain kita kasih ke bengkel, kita juga bisa melakukan hal ini di rumah. Proses berikutnya, kita mau pasang saringan oli baru. Nah, kita isi dulu dengan oli baru si saringannya sebelum dipasang. Nanti kita ratakan dulu permukaannya biar enak masukinnya. Dan ya, ini infonya, sudah lebih dari 5 tahun kendaraan saya pakai oli Air Max. Saya diperkenalkan Air Max sama ini om yang nolongnya, Om Lady. Kita ngolong dulu, kita masukin, kita pastikan duduknya enak, baru kita kencangkan. Kabari bahwa ada merek Air Max dan itu keren banget. Biar nggak kelamaan videonya, kita cepetin. Sebetulnya ini prosesnya agak lama. Dari ini ada yang kita potong juga sambil menunggu tetesan oli yang dari mesin. Setelah beberapa saat kemudian, kita lanjut proses berikutnya. Kita pasang lagi baut penutup buangan olinya. Kita siap mau masukin oli baru. Alhamdulillah sebetulnya hampir tidak ada keluhan ini untuk usia segini. Kita pastikan baut terpasang rapih dan kuat. Yuk kita masuk tahapan berikutnya. Kita masukin olinya pakai corong. Ini oli yang tadi saya sudah bilang saya pakai Air Max. Saya percaya banget karena sebelumnya saya pakai oli yang iklannya pada lari-lari nempel-nempel waktu 5 tahun awal itu. Nah, ini 5 tahun belakangan saya pakai oli ini. Alhamdulillah rasanya berbeda sekali, tarikan enteng dan daya tahannya bagus banget. Isikan oli sesuai kapasitas mesin. Nah, mesin ini kapasitasnya 3 liter. Kita pastikan kita ukur dari sisanya setelah kita tadi tambahkan juga di saringan oli. Kita cek dulu seberapa banyak dari indikator ini sudah terisi penuh atau belum. Kita pastikan bahwa oli ada di level F atau full. Sip, pas. Ada yang terlewat tadi dari video ini. Tadi itu saringan udara sempat kita bersihkan pakai kompresor. Sisa oli yang dalam mesin juga kita bersihkan, kita dorong pakai kompresor. Dan ini proses pemasangan lagi saringan dan penutup saringan dan selang-selang saluran untuk angin ya. Pastikan semua terpasang dengan rapi sesuai tempatnya dan kencang, cukup kuat agar bisa bekerja secara optimal. Yuk kita ikutin tahapan berikutnya. Sebelum kap ditutup mumpung terbuka, apa yang bisa dibersihkan kita bersihkan, kita lap lagi. Apalagi buat yang jarang-jarang kapnya dibuka, ini kesempatan banget nih buat bersihin bagian permukaan, bagian dalam kap mesin. Kita lanjut tahap berikutnya. Nah, ini kita mau coba
masukin otaknya nih, kita masuk ke otaknya, kita setting, kita bersihkan, kita set lagi ECU dari mobil. Rata-rata di atas 2010 itu udah pakai ECU ya. Jadi ini sesuatu harus kita periksa apakah mobil masih sesuai dengan bawaan pabrik, sesuai dengan keinginan kita dari semua set setelannya, baik itu dari mode sport, mode family atau mode ekonomi. Jadi ada beberapa setting di mobil ini yang bisa kita periksa dan kita rapihkan. Nah, sebetulnya proses selanjutnya saya sendiri tidak terlalu mengerti dari proses ini. Ya biarkan mesin sama omnya yang mengotak-atik semua urusan tentang ECU ini gitu. Yang penting nanti mobilnya balik lagi ke setelan awal dan lebih nyaman digunakan. Biar lebih nyaman, lebih tenang kita pakainya setelan-setelannya. Di saat kalau kita mau pakai setelan sport itu dia benar-benar proper banget di setelan sport. Di saat kita mau irit-iritan dalam kota, di saat dimasukkan ke setelan ekonomi, kita bisa pakai setelan ekonya benar-benar eko. Sebagai informasi, mobil Picanto tahun 13 ini perbandingannya kalau di mode Eco AC nyala di blower 1 itu bisa 124 perbandingannya ya, 1 liter 24 kilo. Nah itu enak banget, nyaman banget buat kami. Jadi ingin agar tetap setelan-setelannya kembali berfungsi normal, alangkah baiknya selalu kita cek, karena kadang-kadang setelan ini karena usia dan pemakaian suka berubah-ubah. Dari proses ini yang terus harus diperhatikan. Dan informasinya mobil rata-rata nih, mobil di atas tahun 2010 itu sudah banyak yang menggunakan ECU, meskipun itu mobil kelas keluarga, mobil kelas ibu-ibu nganterin anak ke sekolah. Nah ini harus tetap kita perhatikan, karena proses setting ulang ECU ini lumayan agak lama, sekitar 15 menitan. Videonya kita cepetin aja biar durasi juga agan-agan tidak terlalu bosan lihatnya. Yang ingin kami sampaikan bahwa ECU itu harus tetap kita perhatikan. Dari inti dari video bagian ECU ini harus tetap diurus, harus tetap diperhatikan agar kendaraan kita tetap prima, tetap optimal pada kelasnya, pada jalurnya sesuai yang kita harapkan waktu membeli dulu. Nah ini dia agan-agan dengan segala keantusiasannya Om Deddy coba membacakan hasil dari bacaan-bacaan tentang ECU-nya, menginformasikan juga bahwa mobil ini masih normal, segala sesuatunya masih sesuai dengan bawaan pabrik, baik itu mode Eco, mode Sport, mode Family-nya juga masih dalam keadaan normal dan sesuai dengan bawaan pabrik. Ya, itulah prosesnya dan akhirnya selesai pengecekan ECU-nya. Mesin kemudian dimatikan lagi, kontak listrik, bukan mesin, kontak listriknya, dan soket dicabut, artinya selesai.
Nah itu dia agan-agan proses ngurus mobil gaya rumahan, ganti oli, ganti filter, setting ulang ECU untuk mobil tahun 13 ke atas ya, 2010 ke atas. Dan yang ingin saya sampaikan dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa mobil-mobil Jepang, mobil Korea juga di setelah tahun 2010 banyak yang menggunakan ECU. Jadi ECU tetap harus diurus, tetap harus diperiksa apakah masih sesuai dengan bawaan pabrik, dan malah ada beberapa setting yang bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa klik subscribe, komen kalau memang ada yang harus dikomen. Tetap sehat, tetap semangat, tetap barokah. Salam T48.